Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sisil Anissa. Saya dari kelas C25F dengan NIM 2507407550029. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi hasil tugas semester saya dari Bapak dosen pengampu Dr. Abdul Majid SPD MPD. Saudara-saudari para pendidik, khususnya Bapak dan Ibu guru sekolah dasar yang luar biasa. Pernahkah kita merasa bahwa menjadi guru bukan sekadar tentang menyampaikan materi, tetapi tentang bagaimana kita hadir dan memengaruhi kehidupan anak-anak kita? Ingarso Suntulado, artinya di depan seseorang pendidik harus memberi teladan. Bayangkan, seorang guru SD, di mata anak-anak kita adalah sosok yang paling sering mereka lihat setelah orang tua mereka. Kita adalah superhero mereka. Setiap kata, setiap tindakan, bahkan ekspresi wajah kita menjadi model yang dia tiru. Ini bukan hanya tentang disiplin seperti datang tepat waktu atau dalam berpakaian. Ini tentang sikap dan karakter mereka. Ketika kita menghargai pendapat seorang siswa yang pemalu, kita sedang mengajarkan rasa hormat. Ketika kita jujur mengakui kesalahan, misalnya keliru dalam menghitung, kita sedang mengajarkan kejujuran dan kerendahan hati. Ketika kita antusias membacakan cerita, kita menularkan kecintaan pada belajar. Bagi guru SD, Ingarso adalah tentang menjadi cermin nilai-nilai yang baik. Kita adalah aktor utama di panggung kelas yang memerankan peran seorang pembelajaran seumur hidup yang sopan, sabar, dan penuh semangat. Fondasi karakter kuat untuk anak SD dimulai dari teladan nyata yang mereka saksikan setiap hari dari kita. Ing Madya Mangun Karsa, berarti di tengah seseorang pendidik membangun semangat, prakarsa, dan kreativitas. Ini adalah filosofi yang sangat penting di kelas SD. Di sini, peran kita bergeser dari depan kelas menjadi turun ke tengah-tengah mereka. Bayangkan, sebuah kegiatan kelompok membuat prakarya, alih-alih mereka hanya memberikan instruksi dari meja guru. Kita belajar dari meja ke meja, kita berjongkok sejajar dengan mata mereka. Kita bertanya, "Wah, idenya menarik. Coba ceritakan ini, mau dibuat apa?" Daripada mengatakan, "Buatlah seperti ini." Ketika seorang anak stuck, kita berikan semangat. "Ayo, pasti bisa. Ibu lihat kamu sudah mencobanya dengan baik." Kita memicu diskusi. Menurut kalian, cara mana yang lebih baik? Dengan Ing Madya, kita menjadi fasilitator dan motivator. Kita membangun karsa atau kemauan dari dalam diri mereka. Kita menciptakan ruang aman di mana mereka berani mencoba, berpendapat, dan bahkan gagal. Tugas kita adalah menyalakan api motivasi, bukan memaksa mereka untuk menyerap informasi. Disinilah pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan menyenangkan terciptanya. Dan yang paling terkenal yaitu Tukwuri Handayani, dari belakang memberikan dorongan. Frasa ini bahkan menjadi slogan Kementerian Pendidikan kita. Maknanya sangat mendalam. Ini adalah seni mempercayai proses anak dan memberikan kekuatan dari belakang. Di kelas SD, Tukwuri adalah ketika kita mulai melepaskan kendali. Setelah kita memberi teladan Ingarso dan memicu semangat Ing Madya, saatnya kita memberikan kepercayaan. Saat siswa presentasi hasil proyeknya, kita duduk di belakang, mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan penuh bangga, dan kehadiran kita saja sudah menjadi dorongan.
Ketika mereka bermain di lapangan, kita mengawasi dari jauh, siap mendukung jika mereka jatuh, tetapi membiarkan mereka menyelesaikan konfliknya sendiri terlebih dahulu. Ketika seorang anak sudah mampu membaca sebuah kalimat, kita tidak lagi mengejarnya, tetapi memberikan ruang baginya untuk membaca seluruh paragraf sendiri. Handayani berarti memberikan energi positif, keyakinan, dan dukungan moral. Seperti orang tua yang melepaskan anaknya belajar naik sepeda, kita tidak lagi memegang sadelnya tetapi tetap berlari dari di belakang, siap menangkap dan menyemangati. Ayo nak, kamu pasti bisa. Lalu, mengapa filosofi trio ini sangat relevan untuk guru SD? Nah, karena siswa SD berada pada masa emas pembentukan karakter dan konsep diri. Mereka bukan gelas kosong yang hanya perlu diisi, tetapi benih yang membutuhkan tanah subur, sinar matahari, dan air yang tepat untuk tumbuh sesuai kodratnya. Ing Ngarso membangun fondasi karakter yang kuat. Ing Madya menumbuhkan rasa percaya diri dan keterampilan sosial. Tutwuri mengajarkan kemandirian dan bertanggung jawab. Ketiganya adalah satu kesatuan yang dinamis. Seorang guru yang efektif akan bergerak fluid di antara tiga peran ini dalam satu hari saja. Kadang kita harus tegas di depan Ing Ngarso, lalu esok harinya duduk melingkar bersama mereka untuk brainstorming Ing Madya. Dan di akhir pekan, melihat mereka pawai dengan percaya diri, sementara kita bertepuk tangan dari belakang Tutwuri. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidikan bukanlah proses menuangkan ilmu, tetapi proses menuntun. Kita sebagai guru SD adalah menjadi sang penuntun yang bijak. Kita hadir di depan untuk memimpin jalan, di tengah untuk merangkul dan memahami, dan di belakang untuk memberi kekuatan serta kepercayaan. Di pundak Bapak dan Ibu gurulah tunas-tunas bangsa ini belajar bukan hanya untuk menghitung dan membaca, tetapi untuk menjadi manusia yang berkarakter, kreatif, dan mandiri. Teruslah menjadi sang penuntun, teruslah menjadi teladan, pemicu semangat dan pemberi dorongan. Tutwuri Handayani. Sekian penjelasan materi pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.